Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kami akan umumkan tersangka baru ya dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta. Jelas sebelumnya dari kegiatan tangkap tangan teman-teman sudah tahu kami menetapkan 4 orang ya, dan saat ini ada tambahan ya 1 orang tersangka atas nama DJK. Nanti kami akan uraikan poin-poin dari konstruksi perkaranya, termasuk pasal yang ditersangkakan. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan Pak Haryoto yang akan membacakan poin dimaksud, dan setelahnya seperti biasa kami persilahkan 3 orang penanya untuk bertanya terkait dengan perkara ini, dan perkara yang lainnya juga kami silahkan 1 orang penanya nanti diselesaikan, oke ya, dan nanti sampai 3 orang gitu ya, oke, sip. Baik, kami silakan Pak Haryoto untuk membacakan poin-poin dari penanganan perkara tindak pidana di wilayah pemerintahan Kota Yogyakarta dimaksud. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan wartawan media cetak online yang saya cintai banggakan dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan perkembangan penyidikan dan pointers konferensi pers adalah pengumuman dan penanganan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam perkara ini sebelumnya KPK telah mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka sebagai berikut: HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, TBY, Sekretaris Pribadi Merangkap Ajudan HS, ON, Vice President Real Estate PTSA Tbk. Dalam proses penyidikan perkara tersebut kami juga telah menetapkan dan hari ini mengumumkan tersangka sebagai berikut: DJK, Direktur Utama PT COP. Penahanan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka DJK selama 20 hari pertama dimulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 di rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur. Konstruksi perkaranya, pada sekitar tahun 2019 DJK selaku Dirut PT COP, di mana kedudukan PT COP merupakan anak usaha dari PTSA Tbk, bersama-sama dengan ON selaku Vice President Real Estate PTSA Tbk mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT COP untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang lokasinya berada di Malioboro dan masuk kategori wilayah cagar budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Karena semata kendala adanya beberapa dokumen yang belum lengkap, pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali di tahun 2021, dan agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, ON dan DJK diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan AS yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Sebagai tanda jadi, ada komitmen HS untuk mengawal permohonan izin IMB. Dimaksud diduga ON dan JK kemudian memberikan beberapa barang mewah, diantaranya 1 unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah dan uang tunai
minimal Rp 15 juta. HS kemudian memerintahkan Kadis PUPR untuk segera memproses dan menerbitkan izin IMB tersebut, walaupun dari hasil kajian dan penelitian oleh Dinas PUPR banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai, diantaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan. Saat proses pengurahan izin berlangsung, diduga ON dan DJK selalu memberikan sejumlah uang untuk HS baik secara langsung maupun melalui perantara TPI dan NWH. Adapun pada saat dilakukan tangkap tangan untuk HS dan kawan-kawan, ON dan DJK diduga memberi uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD 27.500.000 yang dikemas dalam tas Kulibek. Tersangka DJK disangkakan sebagai pihak pemberi yang melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah membacakan poin perkara dimaksud. Satu orang tersangka dilakukan penahanan sampai nanti 10 Agustus 2022 atas nama DJK, Direktur Utama PT JOP. Silakan. Oke, satu, kemudian di tengah. Oke, dua, kemudian di belakang ada ya, tiga. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan pertama, kenapa masih baru hari ini ditahan tersangka yang satu ini. Terus kemudian yang masih menjadi pertanyaan dari kongres sebelumnya saat dilakukan penahanan sebelumnya terhadap AS dan yang lain. Apakah memang KPK sudah mengetahui atau melihat indikasi adanya keterlibatan wali kota pengganti dari HS ini? Artinya ini kan proses peralihan kepala daerahnya cukup dekat di era tahun 2022 ini. Terus kemudian, apakah memang benar bahwa kasus dari dugaan suap ini berasal dari pengembangan yang dilakukan di Bekasi? Ya, ini kan ada kaitan seorang yang identik sama Pak Oon, walaupun Oon tapi cukup cerdas, dia bisa melobi kemana-mana dan dia memberikan jejak yang cukup punya peran dalam melobi para pejabat daerah dalam bisnisnya. Apakah memang demikian bahwa pengembangan kasus dugaan sama seperti kasus PPU Penajam Pasir Utara, bagaimana dugaan perizinan yang awalnya kemudian terdapat indikasi suap perizinan retail yang mengungkap misalkan ada perizinan Alfa Media kemudian berkembang ke wali kota Ambon. Ini kan ada indikasi sama antara Bekasi dengan Jogja, dengan PPU dengan Ambon. Apakah demikian? Nah, untuk kasus lain, selalu saya diingatkan Pak Deputi untuk tidak banyak bertanya soal penyelidikan. Oke, saya naik ke penyidikan. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah belum cukup dinyatakan cukup penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan pengadaan LNG di Pertamina? Bahwa sebelumnya ada Dwi Sucipto, mantan Dirut Pertamina yang sekarang kepala SKK Migas, terus kemudian ada Evita Tagor kemarin kepala SDM, Isabella Hutahayan, Karen Setiawan, semua itu saya sudah coba doorstop, dan ini penyidikan ya mungkin cukup memberikan clue sejauh mana update dan sudah berapa saksi yang dilakukan pemeriksaan dalam LNG ini, sehingga masih terus sampai hari ini pun masih ada petinggi-petinggi dari PT Badak LNG
yang merupakan supplier langsung dari pengadaan LNG di Pertamina. Nah, kemudian untuk kasus Mas Ali terkait penyidikan Sulsel pengembangan penggeledahan yang semalam kita tunggu-tunggu sampai jam 12 dengan bantuan 8 anggota BRIMOB yang masuk ke dalam KPK, apa aja sedikit bisa dikonfirmasi untuk kawan-kawan visual terkait penggeledahan tersebut, berkaitan soal apa dan di mana saja dan apa. Benar ada penyitaan sejumlah alat elektronik maupun uang misalkan yang dapat diamankan. Kira-kira update-nya sejauh mana Mas Ari? Dan selanjutnya saya konfirmasi kembali terkait pengadaan kasus pengadaan tanah SMKN 57 Tangsel. Hari ini dua tersangka Farid dan rekannya mengaku bahwa tadi dia melakukan proses perpanjangan penahanan terakhir 30 hari. Apakah benar demikian atau sudah sejauh mana perkembangan kasus tersebut? Dan kembali saya minta clue dari Mas Ali terkait kasus pengadaan di DPR. Saya sudah 17 orang mewawancarai, walaupun tidak ada bunyi clue-nya, tapi saya sudah tahu arahnya kemana. Saya minimal ingin mengetahui pengadaan di DPR itu sampai terakhir auditor ahli media Setdijen Inspektorat DPR RI itu diperiksa selama 9 jam. Dia hanya mengaku memberikan dokumen terkait audit dan pengadaan di DPR. Sebelumnya ada tabak rumah jabatan, terus ada kepala pengadaan di DPR, terus hampir 17 orang itu sudah diperiksa terkait pengadaan di DPR. Minimal clue-nya saja membenarkan hati kita sudah berbunga-bunga. Terima kasih Mas Ali, Pak Deputi. Terima kasih Mas Fadil. Silakan Mas. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Perkenalkan saya Aulia dari Berita 1. Izin menanyakan soal kasus ini saja Pak. Dari kasus ini apakah KPK membuka peluang untuk menjerat PT Summarecon Agung ini sebagai tersangka korporasi? Ya, mengingat KPK sendiri beberapa waktu lalu sudah melakukan pendalaman terkait bukan dokumen yang dimanipulasi oleh Summarecon Agung dan juga adanya dana khusus dari Summarecon demi memuluskan perizinan. Terima kasih Pak. Mas terakhir, silakan Mas. Sama-sama Pak, saya Jamal dari Emol. Tadi yang pertama bersama ke Yaul, apakah KPK sudah menemukan adanya dugaan uang yang bersumber dari PT Summarecon ini Pak? Dan apakah berpulang akan dijerat sebagai tersangka korporasi? Lalu yang kedua soal kasus saya Pak. Tadi Pak Karyoto dan tim penyidik terlihat ada di Pengadilan Negeri Jaksel kawal kasus pra-peradilan Mardani Mamung. Tadi Pak Ali juga bilang ada info intervensi ke hakim. Kalau boleh tahu intervensinya itu dalam bentuk apa Pak? Apakah mau nyogok hakim agar gugatan pra-peradilannya dimenangkan atau seperti apa? Lalu yang ketiga Pak, kasus suami ini tadi Pak Ali, sebelumnya Pak Ali bilang sektor pertambangan ini kan sebagai sumber energi untuk hajat banyak orang Pak. Bisa dirincikan Pak dampak kerugian apa terhadap kasus ini yang dirasakan masyarakat Pak dalam sumber energi ini. Lalu yang keempat, update pencarian Bupati Mamberamo Tengah Gihang Pak yang kabur. Info terakhir kan kabur ke Papua Nugini. Apakah KPK sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait? Terima kasih. Terima kasih ya, saya kira cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Satu saja, biar tuntas satu. Silakan dari kesempatan. Lanjut pertanyaan saya Yudi dari Kompas. Lanjut pertanyaan Jamal tadi yang soal di PN itu kan tadi bawa 100 bukti itu ya Mas Adi. Buktinya. Ya itu bukti yang paling kuat yang nanti bisa istilahnya memenangkan KPK gitu ya dari proses peradilan itu apa? Itu kemudian istilahnya kan kemarin Pak Alex mengatakan bahwa jemput paksa gitu ya. Nah itu urgensinya apa yang bisa
misalnya membuat bahwa itu harus dijemput paksa gitu. Terus kemudian untuk kasus yang PPU itu kan yang ke Polres Demokrat itu uangnya itu untuk pribadi atau untuk ke partai gitu. Sehingga KPK mau mengusut kasus itu. Ya, terima kasih. Ya. Mas Ali, Pak Kadir itu izin mau nanya, ini si orang Musihono ini kayaknya berperan di banyak kasus ya, kayak di Yogyakarta sama Bekasi gitu. Terus apakah KPK akan mendalami proyek-proyek SA yang lain? Seperti ini kan udah ada di Yogyakarta, apakah akan mendalami yang di Bogor kah, yang di Bali kah, atau yang di Bekasi kah? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, satu-satu dari Pak Mario. Yang pertama, kenapa baru ditahan hari ini? Memang pada kesempatan yang lalu yang bersangkutan belum ada di tempat pada saat OTT. Kemudian yang bersangkutan dipanggil datang, waktu itu masih melengkapi sebagai saksi. Yang kedua datang juga, dan karena mungkin tidak dirasa cukup keterangannya, dan hari ini baru dilakukan upaya paksa penahanan. Kemudian apakah ada keterkaitan atau keterlibatan wali kota pengganti? Memang ini belum pernah kita bahas, dan biasanya kalau penyidik menemukan segera melakukan diskusi di tingkat kedeputian. Ini belum ada, nanti kita lihat saja bagaimana. Nah, kemudian yang bersangkutan yang pernah ditahan yang sebagai pejabat di Sumarekon yang dikatakan sebagai lobbyist, ya, memang ini perlu didalami karena kita tahu bahwa peristiwa pidana yang terjadi adalah suap. Ya, suap ini kalau tidak ada tertangkap tangan atau tidak ada sesuatu yang menyangkut aliran dana yang bisa di-trace, ya kita anggap tidak bisa ditemukan. Karena baik pemberi maupun penerima sama-sama dia, kan gitu. Kecuali nanti ada beberapa saksi di tempat satu, tempat dua tidak ada ketemu bukti, di tempat lain ada bukti, bisa dilakukan pengembangan seperti itu. Kemudian kasus lain LNG. Ini tadi Pak Ali lah yang jawab secara detail ya. Nah, saya nggak jawab. Dan kemudian masalah penyidik soal penggeledahan, silakan juga Pak Ali. Hal-hal yang didapatkan dari penggeledahan apa saja silakan. Kemudian masalah pengadaan SMKN, proses perpanjangan penahanan. Ya tentunya penyidik kalau punya waktu pada tahapan-tahapannya sudah mempersiapkan. Dan insya Allah pada saatnya ya pasti akan selesai. Kalau memang tahap penyidikan ya harus segera di P21-kan dan penyerahan tahap 2 kepada kejaksaan. Kemudian yang di DPR, ya, saya kembali masih pegang komitmen nih Pak Mario, kalau masih proses penyidikan tentunya kita tidak akan mau mengekspos, dan tentunya kalau mengekspos ya kan ada pihak-pihak yang hanya dipanggil sebagai saksi atau masih belum saksi ya, kalau dalam penyelidikan itu belum saksi, pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan klarifikasi. Jangan sampai lah nanti kalau orang yang belum tahu kira-kira siapa nanti sudah diwawancara ini itu, dan tentunya kita menghargai ya asas individual tentunya. Nah ini kita menghargai karena belum, ketika dalam proses penyidikan ini yang dipanggil di kita sifatnya masih klarifikasi. Kemudian yang kedua, masalah Sumarekon, ini masalah korporasi. Nanti kita lihat apakah ya dikatakan kalau dia sebagai petugas di situ, apakah memang korporasinya ini bertindak, ya nanti tentunya menjadi akan bahan diskusi. Karena perizinan itu bagian kecil daripada operasional kan gitu, bukan pada saat operasionalisasi sebuah korporasi itu. Nah kemudian ke Pak Jamal ya, Pak Jamal. Hampir sama ya kaitannya dengan Sumarekon tadi. Terus kemudian masalah pengadilan. Ya
Saya sebagai penanggung jawab kebutuhan penindakan wajar-wajar aja, sah-sah saja saya melihat kondisi sidang peradilan. Kebetulan saya juga jarang sekali ikut, ya. Hanya tadi kebetulan kesempatan ada ingin memantau seperti apa sih. Dan tentunya informasi-informasi itu kan sifatnya masih intelijen, tidak bisa kita buka. Ya. Bagaimana bentuknya informasi itu? Karena kalau kita menuduh orang ini itu, kita jadi fitnah. Ya. Kalau informasi ya kita anggap sebagai langkah-langkah antisipasi. Karena kita ingin semua kantor-kantor yang punya marwah yang harus tinggi, ya kita berikan langkah-langkah antisipasi. Kemudian yang kabur ke PNG ini tentunya nanti akan kita lihat bagaimana hubungan antara negara kita dengan PNG, apakah ada perjanjian ekstradisi, ataukah memungkinkan untuk MLA secara bersama agency to agency, kita akan pertimbangkan. Dan rekan-rekan juga tahu kita banyak tunggakan yang berkaitan dengan DPO, kami juga sedang berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang signifikan ke arah situ. Masalah barang bukti tadi ya tentunya ini sebagai proses yang harus dilakukan dalam proses persidangan ya, sebagai klarifikasi atau keterangan oleh hakim kepada kami KPK tentang hal apa yang berkaitan dengan penetapan status tersangka. Ini hal yang wajar. Kalau kita punya 100 ya kita bawa 100 ya, itu aja. Itu masalah dokumen, hal yang biasa. Kemudian tadi yang masalah Pak On ini ON ya kaitannya dengan proyek-proyek yang lain. Tentunya kalau suap itu ketika pemberi dan penerima sama-sama sudah hilang jejak, kita tidak akan bisa mendapatkan clue kecuali nanti ada pihak-pihak lain atau memang di tracer dari aliran dana dan lain-lain ada yang terungkap, kita tidak akan berhenti di situ. Mungkin itu ada yang lewat nih, Pak Ali, silakan Pak Lewat, apanya? Baik, izin Pak Deputi. Jadi pertanyaan dari Mas Mario tadi ya, yang di Sulawesi Selatan memang betul, kami juga tadi sudah sampaikan, kami sedang melakukan kegiatan penyidikan ya di Sulawesi Selatan terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 pada dinas, khususnya di dinas PUTR ya. Pengumpulan bukti-bukti saat ini masih terus kami lakukan. Hari ini juga tadi kami sudah sampaikan, kami publikasikan ada 6 orang dipanggil sebagai saksi ya, dan hadir semuanya. Nanti kami akan update hasil dari pemeriksaan para saksi ini, termasuk kemarin kami juga melakukan penggeledahan di 2 lokasi ya, di Dinas PUTR dan juga di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Dari 2 lokasi ini kemudian ditemukan berbagai dokumen yang terkait dengan laporan keuangan yang diduga dengan perkara ini ya, karena ini kan objek perkaranya berbeda dengan perkara awal dengan terpidana Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Ini kan ada fakta baru ya, ada fakta hukum di dalam proses persidangan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh KPK. Karena sekali lagi KPK tidak akan pernah berhenti dalam satu titik dalam proses penyidikan. Ketika kami temukan data, informasi, ya, keterangan yang itu kemudian membentuk sebuah fakta hukum, saling keterkaitan antara alat bukti satu dengan yang lain, pasti kami kembangkan dan tetapkan sebagai tersangka pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian juga perkara ini, kami sudah ada tersangkanya, tapi kami ingin sampaikan ketika nanti penyidikan cukup, pasti ya Mas Mario, kami akan umumkan para tersangkanya siapa, konstruksi perkaranya seperti apa, termasuk pasal-pasalnya. Saat ini masih terus kami kumpulkan bukti-buktinya. Segera tentunya, Mas Mario, ketika cukup, pasti kami akan tangkap dan tahan, serta kami umumkan kepada teman-teman semuanya. Kemudian, terkait dengan bukti tadi di pra-peradilan, ya, ada 100 dokumen. Tentu ini bagian dari proses pembuktian, terkait dengan jawaban dari KPK untuk membuktikan pertanyaan, apa sih 2 alat buktinya. Kami tidak hanya 2 alat bukti dalam perkara dugaan izin pertambangan di Tanah Bumbu ini, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ini, tapi bahkan lebih ya, dokumen keterangan pihak-pihak 18 orang ditambah dengan bukti elektronik kami juga miliki. Jadi lebih dari 2 alat bukti. Sehingga hari ini kami tadi buktikan, termasuk 2 ahli keuangan maupun ahli pidana juga kami hadirkan untuk menguatkan jawaban dari tim Biro Hukum KPK terkait dengan bagaimana modus-modus terkait
dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sekali lagi ini adalah proses pra peradilan. Kita tahu di peraturan Mahkamah Agung, pra peradilan itu menguji syarat formil, gitu ya. Jadi bukan material. Sehingga di pra peradilan itu bukan ajang untuk membuktikan pokok perkara atau material dari perkara itu. Tapi bagaimana kemudian sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan seorang sebagai tersangka. Dalam perkara ini kami pastikan KPK bekerja sesuai dengan aturan hukum. Kalau kemudian aturannya minimal 2 alat bukti, pasti itu yang menjadi dasar kami menetapkan seorang sebagai tersangka. Tidak lain, tidak bukan. Seperti itu Mas Mario ya, saya kira cukup teman-teman. Ada, oh ya LG, oke. Yang LNG proses penyidikannya masih terus kami lakukan saat ini. Pemeriksaan saksi beberapa kali juga kami update terkait dengan kegiatan ini, Mas Mario. Pasti nanti kami akan sampaikan perkembangannya ya ketika ini cukup. Beberapa pihak juga telah dicegah untuk keluar negeri, tentu ini berkaitan dengan perkara ini. Itu ya Mas Mario, saya kira cukup pas kebetulan sampai. Ya. Ajar Mas Ali. Ajar Mas Ali. yang pasir alirannya ke partai Demokrat atau sudah diputuskan bukti pribadi atau partai. Ya, ini sebenarnya ada azan. Ya terkait dengan PPU tentu nanti akan kami dalami mengkonfirmasi dengan saksi-saksi lain dalam proses persidangan karena ini masih panjang persidangannya. Saya saksi nanti kami hadirkan apakah kemudian terjadi di mana uang yang kemudian diduga diterima oleh saksi dimaksud ya Mas Yoga. Jadi Mas Yogi ya. Jadi tentu prosesnya masih berjalan ya. Nanti kami dalami dan analisis gitu ya. Termasuk juga apakah kemudian saksi ini sudah mengembalikankah uang itu pada KPK atau tim JPU melalui tim JPU, nanti kami akan konfirmasi ya. Karena tentu kalau memang berkaitan dengan perkara itu ya sudah seharusnya kemudian dikembalikan kepada negara tentunya ya melalui tim JPU kalau melalui prosesnya ada di persidangan. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih Pak Deputi yang hadir pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.